Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang fatwa sahabat syar'i Man Qoblana dan Sad Zariyah. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Amirul Mubarak Ma'ruf, Muhammad Zidan Fahri Robi, Dayang Nur Aisyah, Marsa Amanda, dan Nafila Rizky Retnaningrum. Materi yang pertama yaitu syar'i Man Qoblana. Syar'i secara etimologi berarti mengalir. Syariat adalah bentuk isim fa'ilnya. Secara bahasa adalah tempat yang didatangi orang yang ingin minum yang dilintasi manusia untuk menghilangkan rasa haus mereka. Syariat juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau thoriqotun mustaqimatun sebagaimana diisyarakan dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 18. Syariat atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berkaitan dengan hukum seperti syariat Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Sejauh menyangkut hukum Islam, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang diusulkan oleh Nabi Muhammad, yang berisi berbagai aturan terhadap manusia. Adapun macam-macam syar'i Man Qoblana. Yang pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu, namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ulama sepakat bahwa macam pertama ini jelas tidak termasuk syariat kita. Yang kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu, namun disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Marsha Amanda. Perkenalkan, nama saya Marsha Amanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam syar'i Man Qoblana. Syar'i Man Qoblana dibagi menjadi dua. Yang pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama sepakat bahwa macam pertama ini jelas tidak termasuk syariat kita. Yang kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pembagian kedua ini diklasifikasi menjadi tiga. Yang pertama, dinasa syariat kita atau syariat Islam tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Yang kedua, dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama. Yang ketiga, tidak ada penegasan dari syariat kita, apakah dinas atau dianggap sebagai syariat kita. Pembagian ketiga inilah yang menjadi inti pokok pembahasan dalil syara' ini, atau syar'u min qoblana. Selanjutnya akan disampaikan kepada saudara Nafila. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi Mbak Marsha. Selanjutnya saya akan membawakan tentang pengelompokan syar'i Man Qoblana dan juga kehujaan syar'i Man Qoblana. Pengelompokan syar'i Man Qoblana yang pertama adalah hukum syariat sebelumnya yang terdapat dalam tafsir Al-Quran atau Nabi disyariatkan bagi manusia sebelum Nabi Muhammad, dan juga dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis bahwa hal-hal tersebut telah menjadi nasakh atau isi hukumnya dihapus dan bukan lagi untuk Nabi umat Muhammad efektif. Al-Quran atau Sunnah tidak melihat kita sebagai hukum syariah. Menurut persetujuan para ulama, hukum seperti itu tidak akan menjadi hukum syariah kita. Misalnya, dilarang makan daging berkuku, bunuh diri untuk bertobat, memotong pakaian yang terkontaminasi najis, dan lain-lain. Yang kedua adalah hukum-hukum dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan dinyatakan berlaku untuk umat selanjutnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa puasa disyariatkan untuk umat terdahulu dan diwajibkan atas umat Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah syariat yang diperintahkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian Al-Quran dan hadis menerangkannya kepada kita, tetapi tidak secara tegas menetapkan sebagai syariat kita dan juga tidak terdapat ayat yang secara tegas menasahkannya.
Syariat yang diperintahkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian Al-Quran dan hadis menerangkannya kepada kita, tetapi tidak secara tegas menetapkannya sebagai syariat kita, dan juga tidak terdapat ayat yang secara tegas menasahkannya. Dari ketiga kelompok syariat sebelum kita, bentuk pertama sudah jelas kedudukannya, yaitu tidak berlaku lagi untuk Nabi Muhammad. Demikian juga dengan bentuk kedua yang disepakati telah menjadi hukum Islam. Bentuk ketiga inilah sebenarnya yang disebut syariat sebelum kita, yang menjadi bahan kajian ulama usul pada waktu membicarakan dalil-dalil syarah atau metode ijtihad. Berikutnya adalah kewujuhan syar'i man qablana. Jika Al-Quran atau hadis benar menciptakan kepada para rasul suatu hukum yang telah ditetapkan kepada para pendahulu, dan kemudian menurut persyaratan mereka, teks itu wajib bagi kita, maka tidak ada keraguan bahwa hukum Islam juga tertulis kepada kita. Dengan kata lain, wajib untuk diikuti. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah syariat yang ada di hadapan kita merupakan bukti pembuatan undang-undang bagi umat Nabi Muhammad. Syar'i man qablana termasuk dalam 4 dalil oleh Al-Ghazali sebagai dalil hukum, namun ulama usul tidak setuju dengan dalil tersebut. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Zidan. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Fairobi. Saya akan menjelaskan tentang zat zariyah. Kata zat zariyah merupakan bentuk frase atau idofah yang terdiri dari dua kata, yaitu zat dan az-zariyah. Secara etimologis, kata zat zariyah merupakan kata benda abstrak atau masdar dari kata as-sad. Tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan az-zariyah merupakan kata benda atau isim, bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana atau wasilah dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari az-zariyah adalah az-zar'i. Menurut Al-Qarafi, az-zariyah adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meskipun suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan atau mafsadah, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan atau mafsadah, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Macam-macam sadul zariyah. 1. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang, meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadi suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar, atau hidup bertangga, meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga. 2. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika. Itu pula contoh lain adalah jangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut bisa dilewati dan akan mencelakakan orang. 3. Sesuatu yang masih dipersilakan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina, dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Amirul. Saya Muhammad Amirul Mubarak Ma'ruf akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pandangan ulama zat zariyah. Sebagian orang menempatkan bahasanya dalam deretan dalil syara, dan dalil tersebut belum disetujui oleh para ulama. Secara umum, berbagai pandangan ulama tersebut dapat disimpulkan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, golongan yang menerima sepenuhnya, kemudian golongan yang tidak menerima sepenuhnya, dan yang terakhir, golongan yang menolak sepenuhnya. Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan usul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam Al-Qarafi misalnya mengembangkan metode ini dalam karyanya Anwar Al-Buruq fi Anwar Al-Faruq. Begitu pula Imam Asy-Syatibi yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak zat zariyah sebagai metode istinbat pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan zat zariyah adalah ketika beliau melarang seseorang atau mencegah mengalirnya air ke suatu perkebunan atau sawah.
Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana zari'ah kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan juga zari'ah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kelompok yang ketiga yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual. Sementara syad zari'ah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep syad zari'ah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nas secara langsung. Demikian presentasi video dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalam yawma yasturun. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.